Hai, kembali lagi bersama saya di channel Amu Study. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan tentang efek Doppler. Kemarin sudah kita bahas materi dan kasus-kasus apa saja yang terjadi pada bunyi dan efek Doppler. Sekarang kita akan mulai dari contoh soal efek Doppler. Oke? Sudah siap semua? Mari kita lanjut. Ya, di sini ada soal yang pertama. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam mendekati stasiun sambil membunyikan peluit dengan frekuensi 940. Berarti ini adalah kecepatan sumber, ini adalah frekuensi sumber. Kecepatan bunyi di udara berarti ini adalah V. Bunyi yang didengar oleh orang yang berbeda di stasiun. Orang yang berada di stasiun adalah, jadi pertanyaan kasusnya adalah ada kereta dan pendengar. Pendengarnya diam, keretanya mendekati. Ini V sumber, F sumber, ini V pendengarnya 0, F pendengarnya yang ditanya. Oleh karena itu kita dapat menuliskan persamaan V P sama dengan V per V plus apa min. Karena sumber mendekati berarti kita harus negatif atau kurangi FVS dikalikan FS. Nah, seperti itu. Setelah itu kita masukkan 340 dibagi 340 dikurangi berapa? 72. Nah, 72 ini masih kilometer per jam. Mari kita bikin meter per detik. 72 km per jam dibuat menjadi meter per detik. 72 ditulis dulu. Kilometer ke meter berapa? 1000. Jam ke second, jam ke detik 3600. Nolnya coret 2, nolnya coret 2. 36 sama 72 coret dapatnya 2. Jadi VS nya adalah 20 meter per detik. Oke, 20 meter per detik dikali FS. FS nya 940. Oke, FP sama dengan 340 dibagi berapa? 320 dikalikan 940. Oke, jadi hasilnya FP-nya sama dengan berapa? FP-nya itu 998,75 Hz. Nah, begitu. Paham? Paham kan? Oke, mudah. Soal contoh nomor 2. Di sini sebuah bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 500 Hz. Berarti ini Fs. Ya, saling mendekati ini, saling mendekati. Nah, saling mendekat dengan pendengar. Kecepatan sumber bunyi berarti ini Vs, kecepatan sumber 40 dan kecepatan pendengar V pendengar 50. Jika kecepatan bunyi di udara 340, berarti V-nya 340, ditanya frekuensinya. Oke? Berapa itu frekuensinya? Oke, berarti tulis dulu FP sama dengan V P dibagi V VS dikalikan Fs. Nah, sekarang adalah kasusnya. Kasusnya saling mendekati. Pendengar, sumber, mereka saling mendekati. Pendengar mendekati sumber berarti suaranya akan semakin keras atau frekuensinya semakin tinggi. Artinya pada posisi atas ditambah. Sumber mendekati pendengar, maka suaranya juga semakin keras. Maka di bagian bawah itu harus dikurang. Oke, langsung masukkan nilai-nilainya. 340
tambah berapa? VP 50 dibagi 340 dikurangi berapa? 40 dikalikan berapa? 500. Oke. Berarti FP sama dengan 340 tambah 50 390 dibagi 340 dikurangi 40 300 dikalikan 500. Nolnya coret 2, nolnya coret 2. 3 sama 39 berapa? 13. Berarti F pendengar sama dengan 13 dikalikan 5. Berapa hasilnya? 650 Hz. Nah, begitu. Mudah bukan? Mudah dong pastinya. Kuncinya adalah teliti dan rajin latihan. Tapi ada yang tidak kalah pentingnya, yaitu berdoa kepada Allah semoga dimudahkan dalam belajar dan mengerjakan sesuatu. Seperti itu. Oke, kita lanjut di latihan soal. Ya. Nah, di sini latihan soal nomor 1. Kereta api bergerak menuju stasiun dengan kecepatan 18 km per jam sambil membunyikan peluit. Berarti ini adalah V sumber dan ini adalah F sumber. Jika cepat lambat bunyi ini adalah V, maka besar frekuensi didengar seorang penumpang yang duduk di stasiun. Berarti dia pada kasus ini VP-nya adalah 0 karena duduk. Yang ditanya adalah FP. Gitu. Paham? Nah, kasusnya seperti ini. Sumber mendekati pendengar yang diam. Oke? Berarti FP sama dengan VP per V VS dikali FS. Oke? Pendengarnya diam, coret saja karena kecepatannya 0. Sekarang sumber itu mendekati pendengar, berarti pendengar akan mendengar suara peluit itu semakin nyaring. Maka pada saat posisi di bawah itu kita minus. Paham? Oke, kalau sudah paham langsung masukkan saja persamaannya. Oke, sebelumnya diketahui kan V sumber itu 18 km per jam, maka harus dibuat meter per detik dulu, yaitu 18 km per jam. Kita buat menjadi meter per detik. 18-nya tulis dulu. Kilometer ke meter itu turun 3, artinya dikali 1000. Jam ke detik 3600. Coret ya kan, ini dengan ini berapa? 2 seret 5, berarti 5 meter per detik. Masukkan ke sini 340 dibagi 340 min 5 dikalikan berapa? Fs 670. Oke. Nah, kemudian berapa hasilnya? FB sama dengan 340 dibagi 335 dikalikan dengan 670. Nah, berapa ini? Hasilnya adalah 680 Hz. Nah, begitu. Mudah bukan? Yang penting itu adalah teliti dalam menghitung. Lanjut nomor selanjutnya. Ya. Mobil pemadam kebakaran sedang bergerak dengan kelajuan 20 meter per detik. Nah, sambil membunyikan sirine, berarti ini adalah V sumber dengan membunyikan sirine dengan frekuensi F sumbernya adalah 400. Sorry ini 4. V sumber cepat lambat bunyi, berarti ini adalah V, ya kan?
Jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi seorang yang sedang berdiri di tepi jalan. Sedang berdiri, maka V pendengarnya 0. Maka orang tersebut mendengar frekuensinya berapa? Oke, berarti kasusnya adalah si ada pendengar, kemudian ada sumber yang menjauhi. Oke, sumber yang menjauhi. Maka persamaan yang kita dapat tuliskan adalah FP sama dengan VP per VS dikali FS. Nah, kasusnya sumber menjauhi. Berarti suara yang didengarkan pendengar semakin lemah. Artinya ini ditambah. Nah, pendengarnya kecepatannya berapa? Kecepatannya 0 karena dia berdiri. Oke, langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. 300 dibagi 300 plus F sumbernya berapa? 20 meter per detik dikalikan 400. F pendengar sama dengan 300 per 320 dikalikan 400. Seperti itu. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. F pendengar sama dengan 300. Ini dicoret, ya kan? Kemudian setelah dicoret-coret, ada yang bisa coret. Ini dibagi 2, ini dibagi 2 berapa? 2, ini dibagi 2 16, dibagi 2 lagi dibagi 2 lagi 8. Artinya 3000 dibagi 8 sama dengan 375 Hz. Seperti itu. Paham bukan? Paham dong pastinya. Masih mudah. Lanjut ya. Oke, lanjut. Sumber bunyi yang memancarkan bunyi dengan panjang gelombang. Panjang gelombang. Artinya apa? Panjang gelombang itu dilambangkan lambda. Lambdanya 10 cm. Satuan SI-nya kan meter, berarti kita harus ubah menjadi meter. Berapa jadinya? Jadinya 0,1 meter. Dan pendengar bergerak saling menjauhi dengan kecepatan masing-masing 60 meter per second dan 40 meter per second. Ya, oke. Yang 60 ini adalah V sumber, yang 40 adalah V pendengar. Ya. Kemudian cepat lambat bunyinya adalah 340. Yang ditanya adalah frekuensi bunyi yang didengar. Saling menjauhi, berarti ini pendengar, ini sumber. Pendengar, sumber, saling menjauhi. Maka FP sama dengan VP per VVS kali FS. Pendengar menjauhi sumber, artinya suaranya semakin lemah. Dikurangi. Sumber menjauhi pendengar, maka suaranya juga semakin lemah. Artinya ditambah. Oke, setelah itu masukkan persamaannya. 340 dikurangi berapa? Pendengarnya adalah 40 dibagi 340 ditambah berapa? 60 dikalikan berapa? F-nya belum ada. F-nya kan belum ada. Nah, dikalikan F sumber. Nah, F sumbernya kan belum ada, berarti kita harus cari F itu apa. Berarti F itu kan dari V sama dengan lambda kali F, ya kan? Dari sini awalnya. Maka F itu sama dengan V per lambda. Artinya V-nya berapa? Kan sumber, berarti kecepatannya juga kecepatan sumber. Berapa kecepatan sumbernya? Kecepatan sumber kan kecepatannya itu merambat di
udara. Berarti kecepatan ini adalah kecepatan udara, ya. Kecepatan udara bukan kecepatan sumber. Karena kalau kecepatan sumber kan dia larinya. Oke, berarti 340 dibagi lambda. Lambdanya 0,1. Artinya berapa nilainya? 3400 meter per frekuensi kok ya. Hertz. Oke, langsung dimasukkan. FB sama dengan 300 dibagi berapa ini? 340 tambah nih, jadinya 400 dikalikan dengan 3400. Coret 02, coret 02. Oke? Paham? Ya kan? Kemudian dibagi 2 berapa? Seret dibagi 2. 2 dibagi 2 17. Berarti 3/2 dikali 1700 sama dengan berapa? Sama dengan 2550 Hertz. Nah, seperti itu. Paham? Paham kan? Oke, kalau paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini Anton mengemudi mobil pada kelajuan 36 km per jam. Tiba-tiba disalip bus yang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Setelah disalip, bus sambil membunyikan klakson berfrekuensi segini. Berarti artinya adalah sumber menjauhi pendengar. Frekuensi klakson yang didengar Anto, berarti gini nih. Ini gini. Nih, awalnya si pendengar ada di depan, kemudian dia disalip. Berarti ini adalah V pendengar dikali V pendengar dan memiliki V pendengar. Yang ini adalah V sumber, ini F sumber, ya kan? Oke, paham? Maka persamaan yang kita bisa gunakan adalah, kita tulis dulu, VP sama dengan VP per V, VS kali FS. Nah, pendengar mendekati sumber nih. Pendengar ini mendekati sumber. Artinya suaranya lebih keras, artinya ditambah. Namun sumber juga menjauhi pendengar, artinya ininya dikurangi. Setelah mengetahui persamaannya, kemudian kita masukkan nilai-nilainya. FP sama dengan, oh iya, kita lupa untuk mengubah kilometer per jam menjadi meter per second. Oke, nggak apa-apa. P sama dengan 36 km per jam dijadikan meter per detik. 36 1000 dibagi 3600. Sret. Artinya 10 meter per detik. Oke? Sekarang yang ini, set. VS 72 km per jam dijadikan meter per detik. Berarti kan 72 dikali 1000 per 3600. Seret dapatnya 2. Berarti artinya VS-nya berapa? 20 meter per detik. Oke. Lanjut, kita masukkan ke persamaan, yaitu 340 ditambah V pendengar 10 dibagi 340 min 20 dikalikan berapa? 7720 Hertz. Berarti berapa? 350 dibagi dengan 320 dikalikan 720 Hertz. Nolnya kita coret, ya kan? Oke, jadinya berapa nilainya? Ayo, berapa nilainya? Jadinya adalah 700
hertz. Seperti itu. Paham? Oke, kalau paham, kita lanjut lagi nomor selanjutnya. Set. Oke. Sudah siap? Sudah siap belum? Oke, kalau sudah siap. Sebuah sumber bunyi bergerak dengan frekuensi. Sumber bunyi bergerak dengan frekuensi. Oh, ini adalah F. Sumber bergerak mendekati pengamat. Mendekati pengamat dengan kecepatan. Nah, ini adalah baru V sumber. Jika cepat rambat bunyi ini adalah V, cepat rambat bunyi di udara 340, dan pengamat bergerak menjauhi searah sumber bunyi dengan kecepatan 10. Nah, V pendengar. Nah, bedanya apa dengan soal yang tadi? Mari kita lihat kasusnya. Ini pendengar, ini sumber. Bedanya apa? Tadi itu yang di belakang adalah si pendengar. Sekarang yang belakang adalah sumber. Gini. Nah, yang beda adalah yang belakang itu yang sumber dengan kecepatan lebih cepat dibanding pendengar. Oleh karena itu FP sama dengan V, VP per V, VSF, S. Pendengar menjauhi sumber artinya semakin lemah, berarti ini dikurangi, ya kan? Makin lemah dikurangi. Sumber mendekati pendengar berarti ini juga dikurangi. Oke. FP sama dengan 340 dikurangi berapa? Pendengarnya 10 dibagi 340 dikurangi lagi 20 dikalikan berapa? Dikalikan 640. Oke. 330 dibagi 320 dikali 640. Seret. Oke. Seret 2. Berarti 33 dikali 20 sama dengan 660 Hz. Lah, seperti itu. Mudah bukan? Oke, mungkin video kali ini cukup sekian. Nomor selanjutnya ada di video berikutnya. Bye-bye.